Halo teman-teman semuanya, selamat datang di edisi pertama di bulan ini. Kali ini bersama gue Iksan Aziz alias Ican dan rekan gue Dodi Cayu, a.k.a. Dodi, yang akan memberikan informasi seru mengenai kantor kita nih. Nah, ini adalah format terbaru di newsletter kita dalam bentuk video nih. Nah, sebentar. Newsletter yang sebelumnya bakalan hilang. Tenang aja, newsletter visual sebelumnya dalam bentuk yang visual tetap kita akan bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, sebelum masuk kita ke pembahasan tentang zodiak, gue mau nanya dulu Dot. Oke. Sebelumnya lu punya mantan nggak? Ada sih. Kenapa Ada itu, ya? Chan? Oke, kira-kira apa donasi yang pernah lo berikan kepada mantan? Kapal persiar, bukan satu. Di Ancol ya? Iya, jelas. Oke, idaman mertua sih ya? Pasti banget. Oke, nah Dot, ngomong-ngomong soal pemberian kepada mantan, Dot, gue punya nih Dot, fun fact tentang zodiak di bulan Juni dan juga Juli dalam berdonasi kebaikan kepada para mantannya. Ini dia fun fact cara Cancer dan Leo berdonasi kebaikan kepada para mantannya. Yang pertama Dot, Cancer si sentimental, menghargai kenangan dengan mengirim surat menyentuh hati atau kenang-kenangan manis untuk mengingatkan momen indah bersama. Berarti kayak melankolis gitu. Menye-menye Cancer ini Dot. menye-menye gitu. berarti ya. Betul. Nah, Oke. lanjut lagi ke yang berikutnya Dot. Ada Leo. Leo si narsis menyukai pengakuan. Mereka mungkin secara terbuka mengakui kekuatan, pencapaian, atau kualitas positif mantan mereka, menunjukkan penghargaan dan juga kebaikan. Oh, cocok Gitu. sama logonya, singa. Dan juga dia ini modelannya kayak selebgram gitu. Kalau bikin Instastory itu yang sampai titik. Aduh. Karena narsis banget Dot. Oke. Dot, kalau lu apa zodiak Dot? Nah, kebetulan Libra. Oh, oke, sip. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Chan, thank you sebelumnya udah bahas zodiak nih. Jujur, karena gue nggak tahu banyak tentang zodiak. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya kali, Chan ya. Ya, lanjut. Oke, jadi kita mau ngasih update tentang perusahaan kita nih, Chan. Ada beberapa update yang akan kita berikan di bulan ini. Pertama, ada produk baru dari Home Credit yang namanya itu crack screen atau screen cover. Ingat, screen cover bukan screen saver. Screen cover. Betul. Screen cover ya. Screen Oke. cover, bukan screen Oke. cover. Yang produk ini bertujuan untuk perlindungan layar HP kita nih, Chan. Kalau memang ada bencana alam, kecelakaan, atau mungkin force majeure lainnya, Chan. Ya. Seperti itu. Yang kedua, Home Credit ini telah memperluas area layanannya itu sampai Ternate. Ekspansi berarti. Betul. Oke. Di Ternate itu bulan kemarin kita baru buka nih, Chan. Jadi total kita ada 222 area yang kita cover di Indonesia. Oke. Kemudian kita memiliki itu 22.000 POS atau point of sale saat ini di Indonesia, Chan. Nice. Nah, ini sebelumnya belum pernah gue buka di mana-mana. Jujur ini gue yang ngerjain juga sih. Wah, lu yang kerjain ini semuanya? Iya. Sadis. Tadi di awal kan kita sudah bicara donasi kebaikan untuk para mantan. Betul. Terus kita juga udah tahu informasi tentang ekspansi kita di Indonesia yang baru gitu kan. Nah, gua mau ngasih tahu juga nih untuk yang selanjutnya bahwa ada orang baik banget yang sering donasi darahnya bahkan untuk orang yang nggak dikenal Dot. Siapa itu, Chan? Betul, bahkan dia pernah berdonasi darahnya ini sampai ratusan kali. Nah, tadi gue tanya siapa ya orangnya. Oke, kita lanjut aja ke lapangan. Kita sudah ada narasumber kita di sana bersama dengan Kinan. Kita sudah terhubung dengan Kinan di sana. Halo Kinan, silakan memberikan laporannya. Oke, terima kasih Ican di studio dan sekarang saya sudah berada di Head Office Home Credit Indonesia. Dan sekarang kita akan berbincang dengan salah satu employee Home Credit Indonesia yang sudah sering melakukan donor darah. Halo, selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Kinan, apa kabar? Baik, Bapak apa kabar nih Pak? Baik, terima kasih. Oke, dan kenapa nih Pak background awal Bapak melakukan donor darah ini? Apakah dari sisi kesehatan atau mungkin ada dari sisi sosial untuk men-trigger Bapak melakukan donor darah tersebut? Jadi awalnya kan dari ketika waktu itu aku SMP kecelakaan ya Mbak ya. Jadi kecelakaan, naik motor, ditabrak mobil gitu, lalu kemudian masuk ICU. Terus ada orang yang menolong pada waktu itu kan. Nah itu yang kemudian buat aku, kalau ada orang lain yang menolong bisa menyelamatkan nyawaku, kenapa kemudian aku tidak melakukan hal yang sama ke orang lain gitu. Tapi kemudian aku juga sadar bahwa donor darah ini ternyata memberikan efek yang baik juga loh, kesehatan buat aku gitu. Kalau aku baca itu ada yang dibilang bahwa satu kantong darah itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Tapi ternyata itu sebenarnya bisa menyelamatkan 4 nyawa, termasuk dari nyawa orang yang memberikan darahnya. Karena dia jadi lebih sehat, jadi itu alasannya. Untuk kita nih Pak, kalau kita ingin mencoba donor darah, apakah ada website mungkin atau komunitas untuk kita tahu informasi-informasi tentang donor darah di mana dan syarat-syarat donor darah tersebut? Sebenarnya sih tinggal datang ke PMI ya, karena kemudian mereka menyediakan langsung untuk bisa donor darah. Atau kalau enggak, bisa ikut dilihat di sosial media PMI untuk lihat event-event yang mereka adakan. Bisa langsung ke situ aja gitu. Nah, mungkin Bapak ada informasi kepada kita terkait volunteering donor darah?
Yang selalu dibilang oleh teman-teman yang donor darah dan PMI itu adalah tagline-nya gini. Mereka selamat, kita sehat gitu. Jadi kemudian kalau teman-teman merasa mampu, jangan ragu, jangan segan untuk kemudian ayo kita mendonorkan darah kita pada orang lain gitu. Wah, betul banget. Jadi kita sekalian membantu orang juga ya Pak melakukan donor darah tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu untuk waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat tentang donor darah ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Ican di studio. Oke, terima kasih Kinan sudah memberikan laporannya secara langsung. Ngomong-ngomong soal donor darah, terakhir kali lo kapan donor darah, Chan? Oh, semalam. Digigit nyamuk tapi. Ih, baru. Kalau lu berapa? Gak pernah sih. Mendingan gua digigit nyamuk kan. Oke, Dot, kita sudah di penghujung berita nih. Ya udahlah, gue tutup aja kali ya. Boleh. Nah, setelah berita-berita penting yang tadi kita udah infoin, dengan semangat sharing is caring di bulan ini, kita tuh harus selalu melakukan kebaikan dan selalu memberi, cuy. Betul, dan ingat ya, jangan pernah biarkan kebaikan berhenti di kamu. Terima kasih udah nonton siaran kita hari ini. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di siaran selanjutnya. Sukses, sukses! Home Credit jadi bisa.